Hai, namaku Anita. Saudara kembarku, Milo, dan aku selalu tak terpisahkan karena orang tua kami selalu sibuk. Jadi dia yang merawatku. Tapi setelah hari ini, semuanya akan berubah. Milo telah memutuskan untuk menghadiri sekolah asrama di kota demi mengejar impiannya bergabung dengan NASA. Kami sa sesiyo ng telepon. Kami sa buat si tiga kau menelpon. Ada hari si Milo pergi ke Miangs dan melihat taksi membawanya pergi. Kami hanya berbicara di telepon selama beberapa hari pertama. Lalu semakin jarang dan aku tahu ada yang salah. Tepat ketika aku hendak mengambil ranselku dan mencarinya, Milo kembali dan dia tidak kelihatan secerah ketika dia pergi. Saya tidak akan kembali ke sekolah. Saya akan tinggal di rumah sekarang. Tapi kenapa? Dear current for Zhang di asrama, there is mayadus. Ada desperate notifikasi mail di ponselnya student beasiswa NASA-nya. Tapi bahkan itu tidak membuatnya senang. Aku tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Tetapi jika kamu keluar sekarang, kamu akan kehilangan segalanya. Lebih bertekad dari sebelumnya, aku mendapatkan ide untuk berpura-pura menjadi dia untuk menghadapi para pengganggu dan mempertahankan beasiswanya sampai dia bisa kembali ke sekolah. Zisa Gelanger. Kamu cuy, ini asrama laki-laki. Pada awalnya Milo sangat menentang ide saya. Saya harus memohon dengan mengatakan saya ingin merasakan sekolah bergengsi seperti itu dan jika saya menghadapi masalah, saya akan segera pulang. Aku akan belajar bagaimana menjadi cowok, jangan khawatir, gampang saja. Dr. Loshima Oliver and Perry. Barry Gizolet Iblis. Saya menghabiskan 3 hari meneliti online bagaimana berperan seperti anak laki-laki, menyiapkan pakaian longgar, kaos, jeans, dan sepatu cats. Saya tidak lupa membebat dada dan mengenakan wig. Sekarang saya terlihat persis seperti Milo. Bahkan orang tua kami tidak akan bisa membedakan kami. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada saudara laki-laki saya dan berangkat. Pada hari pertama sekolah, saya mencoba bersikap sangat keren, bersiul dan mengedip ke arah para gadis di lorong, tetapi saya tidak bisa menghindari tatapan kesal dari anak laki-laki lainnya. Oke, saatnya tenang. Rasa gugup membuatku tiba-tiba ingin ke toilet. Jadi aku bergegas ke kamar mandi dan melihat sekelompok gadis sedang mengambil selfie di depan cermin. berteriak. Lepaskan aku. Kuzar dengan tenang berfrapersen di Milo dan seharusnya pergi ke kamar mandi laki-laki. Maaf, salah ruangan. Aku tersesat. Aku berlari ke kamar mandi laki-laki dan terkejut dengan baunya. Kertas toilet berserakan di mana-mana dan cerminnya tampak seperti seseorang telah memukulnya. Yak, tempat ini tidak bisa diselamatkan. Setelah kelas, aku kembali ke asrama siap menghadapi para pengganggu jelek. Ketika seorang pria mendekat dan merangkulku, aku terkejut dan mendorongnya menjauh. Aku tidak terbiasa dengan kontak dekat dengan anak laki-laki, kamu tahu? Kamu nonton pertandingan si Males, bro? Wah, itu epic. Ayo coba cenggal YouTubers Kabecho. Oleh cuy terdengar berpengetahuan. Oh, ya, ketika dia mencetak gol di sepak bola, aku benar-benar kehilangan akal, bro. Kita sering bercanda tentang baseball, bukan sepak bola. Saat saya sedang serius untuk membuat kebohongan, suara dari jauh menarik perhatian saya. Aku berbalik dan melihat 2 pria berdiri di pintu kelas. Cahaya di belakang mereka membuat orang lain menyingkir. Tampan dan tinggi, sempurna adalah kata yang tepat untuk mereka. Kutubuku, Darren. Buat tas Gary kembali ke asrama. James nak sudah dikenangan. Papan ini, kenapa aku harus melakukannya? Friend Oliver ang setor. Tu hagar mimpi buruk terburuk mo. Vindupe ng Perry-ger tinju ko na piro. Didengang pun tinjunya di serai wajaki untuk mertua Asnakuti. Riris Perigani. Kupikir mereka gemuk dan jelek. Baiklah, mereka membayar atas apa yang mereka lakukan pada Milo. Permainan dimulai. Aku setuju membawa tas mereka ke asrama karena aku sedang menyiapkan rencana sempurna. Saya kurus panju. Aku menjadi tugas semuanya karena terkejut. Istri tebal puberkan sama raksasa. Pokoknya ada kesampah. Kulit apel berserikit di seluruh lantai. Oh, serius? Anak laki-laki itu jorok. Saya menggulung lengan baju saya dan mulai membersihkan. Tidak, saya hanya membersihkan area saya sendiri. Sampah mereka, saya lemparkan semua ke ranjang mereka. Kenapa tidak? Saya bukan pembantu mereka dan mereka bukan raja. Milo bilang cara terbaik untuk menghindari dipukul adalah dengan patuh mengerjakan PR mereka. Tapi saya tidak akan melakukan itu. Saya akan menambahkan sedikit bumbu untuk membuatnya lebih menarik. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya kalah dalam permainan ini. Aku santai dengan kaki di atas meja saat Oliver dan Perry kembali. Mereka membeku seperti patung ketika melihat tempat tidur mereka tertimbun sampah. Apa yang terjadi di sini? Kekacauanmu, masalahmu. Tunggu sebentar, Milo. Kamu bercanda. Tidak. Oh, kamu kutubuku lemah. Sudah lupa kepalan tanganku. Perry membunyikan buku-bukunya dan menerjang ke arahku. Aku cepat-cepat berdiri dan menunjuk ke arah pintu. Hei Pak Thompson! Aku mengecoh mereka dan berlari cepat di lorong. Raungan marah Perry menggema di belakangku. Kamu akan membayarnya, Milo. Aku berkeliling di luar hingga larut malam. Brad seorang istri slot menceria menjual bunga terakhirnya. Aku membulinya. Anda bisa pulang dan beristirahat sekarang. Oh, terima kasih, sayang. Kamu juga... Enggak, aku nggak bisa. Saat aku berbalik untuk pergi, aku tersandung, membuat bunga itu melayang. Ketika aku bangun, aku melihatnya dengan rapi berada di tangan seorang gadis asing. Pipinya memerah dengan kebahagiaan. Indah sekali. Terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana menangani situasi ketika dia tiba-tiba melompat dan memeluk lengan saya. Kamu begitu manis. Aku Meisha. Aku memiliki toko bunga, tapi kamu yang pertama memberiku bunga.
Sekarang Victoria Victorious menyadari bahwa Weral berdiri di depan sebuah toko bunga besar yang indah dan pemiliknya sedang berpegangan pada diriku. Ya, aku akan menjadi pacarmu. Aku tidak paham mempercayainya. Itu kecelakaan Torada. Aku harus menemukan alasan untuk melarikan diri dari Misha dan kembali ke asrama. Aku berharap mereka semua sudah tidur sehingga aku bisa mandi dengan tenang. Tapi, oh, Mamma Mia, yang mengejutkanku adalah pemandangan tubuh mereka yang setengah telanjang hanya memakai handuk, memamerkan tubuh berotot mereka. Aku harus menutupi wajahku sebelum hidungku berdarah. Melihat saya, Perry bergegas mendekati saya. Kali ini Oliver menghentikannya. Fake so sebenarnya, Andre. Pergi tidur, anak-anak. Berhenti membuat masalah. Sio Perry di Spacey, saat aku bergegas mamis kembali oleh suami di sana. Kau tidak kurang aman dengan mereka di luar. Setelah beberapa saat, aku mendengar Oliver meyakinkan Perry untuk keluar. Tapi saya sangat mengantuk, bos. Ayo pergi. Hanya ketika mereka pergi, barulah aku berani mandi. Kewiskan karena ketika Pak Thompson masuk ke kelas, aku mendengar Oliver mendesis keras. Dan cepat-cepat menutup buku catatannya. Perry melakukan hal yang sama setelahnya. Aku tahu kenapa mereka bertindak seperti itu. Ketika Pak Thompson melihat mereka mencoba menyembunyikan buku catatan mereka, dia membuat mereka membukanya di depan semua orang. Mereka menatapku dengan tatapan benci tetapi harus mematuhi. Kelas terkejut melihat buku catatan mereka penuh dengan gambar-gambar aneh. Berani sekali kamu menghina aku. Aku bukan kami. Milo yang melakukannya. Saya? Bagaimana mungkin saya punya buku catatanmu? Saya tidak mengerjakan PR-mu, ingat? Perry terdiam. Mereka berdua dihukum untuk berlutut dengan tangan terangkat di luar kelas sepanjang pagi. Setelah kelas saat saya lewat, Perry bergumam mengancam. Aku bersumpah, kamu akan menyesal terlahir. Perry, angkat tanganmu lebih tinggi. Aku menjulurkan lidahku kepada mereka sebelum berlari pergi. Balas dendam itu manis. Aku akan menghadapi konsekuensinya nanti. Aku bahkan belum keluar dari asrama ketika Perry masuk, menangkapku, dan membantingku ke dinding. Suds, kaya gafisin su Jeff. Hier nakalangit sa renjek, jakuk chin menghayar mo. Aries Ferreira retentious and aku menuju York Strawberry Rabat, the one side of top rain. Oliver Cup shout when perish. Berhenti. Mengapa? Kamu juga membencinya. Saya kuarsan pro ini. Dia semua orsin istimewa. Aku memandang Oliver dan dia balas memandangku. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia sudah tahu bahwa aku sebenarnya perempuan? Zardra deep first soldier Frank. Apa? Hello. Misha menjulurkan kepalanya dari pintu. Wajahnya berseri-seri. Itu adalah gadis dari toko bunga malam itu. Misha berlari, memelukku erat dan mencium pipiku. Saya harus meminta saudara-saudara saya untuk mencari tahu tentang kamu, pacar manisku. Siapa pacarmu? Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Oliver menatapku tajam dan Juhai menelan ludah dan mengangguk. Setidaknya dengan cara ini, aku menyelesaikan masalah Milo. Irunya kembali diintimidasi lagi. Sekarang saudara laki-lakiku punya pacar baru yang lengket, Misha. Karena instruksi Misha, Oliver menempel padaku seperti lem untuk memastikan tidak ada gadis lain yang mendekat. Suatu kali, aku mencoba makan siang dengan cepat untuk menghindari pandangan mata Oliver ketika dia dengan santai menunjuk pipinya. Apa-apaan? Apa maksudnya dengan itu? Itu aneh sekali. Lakukan saja. Dengan besarnya aku mencoba dan memberinya ciuman cepat di pipi. Wajahku mulai memerah sementara Oliver berdiri di sana tertegun. Ini membuatku berharap Perry ada di sini untuk menjatuhkanku agar aku tidak perlu menghadapi rasa malu ini. Suatu pagi, aku pergi piknik di taman bersama Misha dan Oliver. Ketika Oliver pergi membeli minuman, Misha dengan bermain-main bersandar di tepi air dan terpeleset masuk. Tolong, aku tidak bisa berenang. Saya Swanik Midasu harus berbuat apa? Saya ingin menyelamatkannya, tetapi saya juga tidak bisa berenang. Dan di atas segalanya, saya akan ketahuan jika masuk ke air. Tiba-tiba, seorang pria lain yang dekat situ melompat masuk dan dengan cepat menarik Misha ke tempat aman. Begitu sampai di tepi, Misha menghampiri saya dan menampar saya keras. Dasar pengecut, aku tidak percaya aku menyukaimu. Kita selesai. Seperti hembusan angin, Misha pergi bersama pria itu, meninggalkanku berdiri di sana tertegun. Apakah aku ketinggalan sesuatu? Misha, di pria menampaknya peninggal kecil. Apakah kamu baik-baik saja? Oliver menrajikul bicara dan subreri sebek si pipiku. Mereka hampir inci terpisah. Milo Awendat sih bisa menemiskan. Pidesa gue lagi. Udah pernah gay sampai aku bertemu denganmu lagi. Ada sesuatu tentang dirimu yang membuat jantungku berdegup kencang. Apa? Pengganggu itu baru saja mengaku padaku? Tidak, dia mengaku pada saudaraku. Oh, astaga! Ponselku berdering, memecah momen canggung itu. Berita yang kuterima bahkan lebih mengejutkan. Perry sedang live streaming ke seluruh sekolah, menarik keluar wig dan barang-barang perempuan dari bawah bantal saya. Lihat apa yang saya temukan. Milo adalah seorang perempuan yang menyamar. Dia telah berita mengejutkan diri asrama putra. Kepala sekolah marah dan mengancam akan mengeluarkan Milo dan mencabut beasiswanya jika itu benar. Oliver juga terkejut. Dia terus menatapku lalu ke ponselnya, terbata-bata. Jadi terus membuat saya yang sebenarnya di sini. Tidak ada cara lain selain menceritakan seluruh kebenaran dalam perjalanan pulang. Dari bagaimana saudara saya disiksa oleh dua pembuli hingga bagaimana saya berpura-pura menjadi dia untuk balas dendam. Oliver tampak lega ketika tahu saya sebenarnya seorang perempuan. Apabila saya penuh sakras periwat sebagian bersama, seperti Oliver maju dan membungkuk meminta maaf.
Setelah menceritakan semua yang terjadi, Milo setuju untuk kembali ke sekolah. Milo melangkah ke atas panggung di mana semua orang menonton dengan mata penuh rasa ingin tahu. Dia bersiap membuka bajunya untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang laki-laki ketika Perry berlari dan menarik rambutnya. Itu sakit! Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa begini? Aku melihat wig dan binder perempuan di barang-barangmu. Itu untuk cosplay! Dia rekomend list dan Samara Perry menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah. Hadangkan Oliver, damage dope pelindung saudara laki-lakiku dan bahkan ditakuti olehnya karena Oliver tidak mengizinkannya untuk berkencan dengan kau.